Chapter 38 sampai 39. CEO muda dan nona muda. Tangis Karina mereda. Keduanya pun langsung duduk di bangku taman yang terpajang di rapi. Karina masih tenggelam dalam dekapan geral. Mereka hanya membiarkan musisi alam bersuara. Deru napas keduanya masih berirama dengan getaran hati mereka. Geral hanya menepuk punggung Karina, memberikannya ketenangan dari jerit ketakutannya. Maafkan aku, Geral. Saat ini hati dan egoku masih belum bisa berkompromi. Keduanya memintaku untuk menjauhimu dan mencintaimu. Aku harus memilih yang mana, Geral? Batin Karina. Sudah larut, kamu sebaiknya pergi tidur. Esok kita akan kembali ke Indonesia. Saran Geral. Aku temani, pintanya. Karina hanya mengangguk mengiyakan permintaan Geral. Malam itu Geral dan Karina sudah berbicara secara terbuka. Keduanya sudah tak merahasiakan apa-apa lagi. Hanya saja yang menjadi masalah kini adalah orang tua Karina yang masih kecewa karena keteledoran Geral dan kelalaian Geral. Hingga Karina menghilang dalam waktu yang lama. Aku dan Karina sudah bicara empat mata, Om. Apapun keputusan kalian, saya akan terima. Ucap Geral setelah mengantar Karina kembali ke kamarnya. Malam itu, Tommy sudah menceritakan semuanya yang terjadi antara Geral dan keluarga Karina kepada keluarga Pratama. Nora dan Lohan hanya menghela napas, berusaha memahami situasi kedua anak mereka. Katie, Romi, dan Nadia tak perlu bermain sandiwara lagi. Tetapi akibat yang ditimbulkan oleh ulah mereka membuat jarak di antara keduanya semakin jauh. Semua telah kembali ke asal, tetapi tidak dengan Farah. Dia terkejut melihat sepucuk surat dari Karina yang ditinggalkannya pagi itu. Jerit histerisnya mengundang perhatian Geral dan Tommy. Ada apa, Tante? Tanya Geral yang baru sampai di kamar Karina. Dear Mama and Papa, maaf. Lagi-lagi Karina mengecewakan kalian. Tapi ini adalah hukuman buat kalian karena menyakiti hati Karina. Karina akan pergi ke Paris. Kembali pada karir Karina. Jangan cari atau jemput Karina lagi. Karena kali ini Karina ingin pergi jauh dari kalian. Karina enggak mau dikenal sebagai Nona Adesta. Karina ingin menjadi diri sendiri dan harta, aset, serta saham milik Papa Karina kembalikan. Maaf buat kamu, Geral. Kamu berhasil membuatku jatuh cinta. Tapi maaf, aku butuh waktu untuk meyakinkan hatiku. Dan itu sangat lama. Jadi jangan cari aku. Aku sudah menghubungi Cherry dan memberitahukan semuanya. Bahkan sudah menyerahkanmu kepadanya. Kembalilah padanya. Dia sangat mencintaimu. Aku akan berusaha membunuhmu dalam hatiku. Aku akan membencimu di sisa umurku. Hanya ini, Amore Karina. Geral berlari tanpa memperdulikan Ragep. Ia merogoh ponselnya dan segera menghubungi pengacaranya yang ada di Paris. Pak John, tolong siapkan berkas pengajuan surat nikah dan atur pendaftaran saya. Atas nama Karina Adesta dan Geral Pratama. Pintanya tanpa basa-basi. G, lu mau apa? Tenang G. Serga Tommy mencegat langkah Geral yang sudah dikuasai emosi. Gue akan ngasih dia pelajaran, Tom. Dia pikir hati gue mainan apa? Bisa diambil dan berikan seenak maunya. Seru Geral. Ya, gue tahu. Tapi bukan dalam keadaan begini. Gue nggak peduli, Tom. Pandangannya beralih ke Ragep. Dengan atau tanpa persetujuan Om Ragep, saya akan menikahi Karina sekarang juga. Tugas Geral. Ragep hanya menghela napas dan mendesah. Dasar anak muda. Lirihnya seraya memijit keningnya.
Geral mengejar Karina ke Paris dengan pesawat pribadinya. Ia mulai melacak GPS milik Karina. Berhasil. Ia mengunci lokasi di mana Karina berada. Dia baru sampai di bandara. Desahnya. Chapter 39. Karina baru saja keluar dari gerbang penjemputan. Dengan menarik kopernya. Ia berjalan pasti menelusuri lobi bandara. Perhatiannya terganggu saat sebuah tangan kekar menggenggamnya erat dan menyeret tubuhnya hingga tak bisa melepaskan diri. Geral. Serunya membelalakan mata. Diam dan ikut aku. Ditanya dengan suara yang sedikit keras. Sopir Geral sudah menunggu di depan lobi. Begitu juga dengan pengacara Geral. Ia menyeret Karina ke dalam mobil. Tanpa aba-aba sang sopir segera melajukan mobilnya. Sepersekian detik kemudian, ponsel Karina berdering dan ada nama Laura terpasang di layar. Sontak Geral merebut dan menjawab telepon itu. Aha, kebetulan Laura kan asisten lu. Karina berusaha merebutnya, tetapi tangan Geral lebih gesit menepis tangan Karina. Halo, Urbana, lu ke kantor catatan sipil sekarang. Nanti gue kirim GPS-nya. Kalau lu nggak datang, gue bunuh lo. Emang lu siapa? Main ngancam gue. Cecar Laura. Gue Geral Pertama, pewaris kerajaan bisnis Pratama. Mendengar nama itu, nyali Laura seketika menciut. Oke, jawabnya terbata-bata. Karina merebut kasar ponselnya dan menatap tajam ke arah Geral. Kamu tuh apa-apaan sih? Bertindak seenak perut kamu. Kamu gak punya akal ya? Emang kamu itu siapa? Hardik Karina. Kamu tuh yang apa-apa. Kamu pikir hatiku, aku makanan yang bisa kamu makan atau enggak? Bisa kamu bagi ke orang lain semau kamu? Siapa yang keterlaluan? Hah? Balasnya. Karina terdiam, lalu menunduk. Emang kita mau kemana? Desisnya memelankan suaranya. KUA. Ngapain? Dugem. Ya nikahlah. Gak mau. Harus mau. Kamu, kata Karina. Tetapi tak terucap lagi ketika melihat gelagat Geral yang di luar dugaannya. Geral masih memegang kuat tangan Karina hingga membuat gadis itu sesekali terdengar meringis kesakitan. Mata Karina memandang lepas keluar jendela mobil. Geral melirik cemas. Kamu kenapa? Sidiknya. Tangan aku sakit, G. Kamu pegang tanganku terlalu kencang. Tahan aja. Ini hukuman buat kamu. Tega lu. Terserah. Tuhan, tolong kendalikan hatiku ya. Tuhan, kenapa saat di dekat cowok ini kok hatiku bergetar gini? Please, bisa tenang dikit, enggak? Gerutu Karina dalam hati. Mereka akhirnya sampai di KUA, begitu juga dengan Laura. Setibanya di sana, para petugas langsung menyodorkan beberapa dokumen untuk kedua tanda tangani. Akhirnya buku nikah pun keluar. Dengan malas Karina berjalan keluar dari ruangan itu. Diikuti Laura yang masih syok dengan apa yang dilihatnya. Gue masih gak percaya lu udah nikah, Rin. Apalagi gue lah. Lirik keduanya memandang hampa ke depan mereka. Geral merasa lega dengan keputusan dan tindakannya kali ini. Hatinya tenang. Setidaknya dia punya alasan untuk menjadi protektif terhadap sifat Karina yang keras kepala. Laura, lo mesti inget, Karina sekarang bini gue. Jadi bantu gue jagain dia. Kalau dia kenapa-kenapa, lo tanggung akibatnya. Jawab Geral. Geral menarik tangan Karina. Sekali lagi Karina kebingungan. Kamu mau bawa aku kemana lagi? Ketusnya. Ya, ke rumah kita. Istriku sayang. Timpal Geral menekan kata istri dengan niat menggoda Karina.
Hari itu Karina hanya terdiam dan menurut. Pikirannya blank, tak bisa berpikir jernih. Ia hanya kesal dan memasang tampang kusutnya kepada Geral. Malam itu, Geral membawakan Karina makanan dan tentu saja gadis itu menolak. Karina mencoba melakukan protes kepada Geral atas perilakunya hari ini. Karina membuang makanan yang diberikan. Untuk kedua kalinya Geral membawakan roti tawar selai kacang coklat. Hasil yang sama Karina membuangnya. Ketiga kalinya. Kali ini Geral berniat menyuapinya. Namun Karina menutup mulutnya rapat-rapat, bahkan membuang pandangan dari Geral. Geral hanya terdiam dan berpikir mencari akal. Karina, awas tikus! Teriak Geral menakuti Karina. Refleks Karina menjerit histeris. Kesempatan. Geral langsung memasukkan potongan kecil roti tawar itu ke mulut Karina. Bola mata Karina membelalak saat menyadari dirinya dijaili Geral. Kunyah dan telan. Titanya memegangi potongan roti itu di mulut Karina. Karina menyerah dan ia pun akhirnya mengunyah makanannya. Pinternya anak papa, goda Geral. Kalau gini kan kamu ada tenaga jadinya buat layanin aku malam ini. Godanya Gunit, mimpi lo.